Halo, kembali lagi bersama saya Auf. Kali ini saya akan ceritakan pengalaman saya sebagai pelanggan kopi kenangan. Saya biasanya beli kopi itu sekitar sekali dalam 2 minggu. Awal mulanya saya tahu akan brand ini itu melalui omongan dari keluarga saya. Saya juga sadar akan brand ini ketika saya melihat toko fisik kopi kenangan itu sendiri. Selain itu, saya juga sadar akan brand ini melalui WhatsApp komunitas yang tersedia. Tentu saja saya merasa penasaran dan antusias ketika pertama kali mendengar brand ini. Ya, saya penasaran dan antusias akan rasanya lah. Pengen tahu gitu gimana rasanya. Lalu saya juga tertarik sih dengan berbagai penawaran melalui komunitas WhatsApp kopi kenangan yang ada. Lalu saya mulai mempertimbangkan dengan melihat-lihat menu yang ada di aplikasi maupun toko fisik kopi kenangan itu sendiri. Di samping mempertimbangkan dengan melihat menu di toko fisik maupun aplikasi, saya juga mempertimbangkan setelah mendapat pop-up notifikasi WhatsApp komunitas kopi kenangan. Menurut saya promo yang ditawarkan itu menarik karena ekonomis. Lalu setelahnya saya melakukan pembelian. Saya melakukan pembelian melalui aplikasi ataupun kasir secara langsung. Saya pikir ya saya cukup senang karena opsi pembayarannya tuh beragam. Dan ketika saya melakukan pembayaran langsung melalui kasir, itu saya sangat senang karena dilayani dengan baik dan ramah. Pernah ada momen ketika saya ingin memesan itu, saya kan berada di toko fisiknya ya, langsung datang ke kopi kenangannya. Lalu ketika saya ingin dine in, saya mencoba scan QR code tapi tidak terdeteksi. Mungkin itu bisa diperbaiki lah. Sudah diperbaiki sih dengan update informasi di aplikasi bahwa tidak tersedia dine in. Tapi padahal ada tersedia meja dan kursi ya. Mungkin itu bisa diperbaiki lah. Lalu yang sedikit jadi pertimbangan saya itu ketika saya hanya membeli satu minuman gitu untuk saya bawa pulang, tidak terdapat plastik tentengan gitu seperti yang ada pada Beanspot. Ya, saran saya sih kopi kenangan mulai bisa mempertimbangkan untuk menyediakan plastik tenteng gitu untuk satu minuman gitu. Lalu terkait dengan opsi pembayaran, menurut saya untuk
yang virtual account itu masih sangat sedikit. Akan lebih baik jika Kopi Kenangan menambah opsi pembayaran virtual account. Jadi kita sebagai pelanggan punya banyak pilihan. Ya, saya dilayani dengan baik dan ramah, itu merupakan sisi positifnya ketika saya memesan langsung. Lalu tibalah saya mengkonsumsinya. Saya suka dengan rasa kepahitan, kemanisan yang ada di kopinya. Saya suka dengan semua hal itu. Ya, menurut saya top sih rasanya. Rasa dari Kopi Kenangan itu sendiri. Lalu terdapat semacam feedback ketika saya membuka aplikasi Kopi Kenangan. Menurut saya itu hal yang bagus, karena kita sebagai pelanggan bisa memberikan feedback terkait pelayanan Kopi Kenangan itu sendiri. Ya, itu saja pengalaman yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Bye.